Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini lebih bermakna dan lebih hikmat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Oke, silakan kursinya dirapikan dulu, mejanya dirapikan dulu. Apabila ada sampah di sekitar silakan diambil ya, Nak. Boleh dibuang. Oke, tidak ada. Bagus, berarti bersih. Siap belajar hari ini? Siap. Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa saja teman kita yang tidak masuk atau masuk semua hari ini ya. Oke. Aditya Zahni Saputra. Hadir, Bu. Oke. Anggun. Hadir, Bu. Oke. Betty. Hadir, Bu. Ertika. Hadir, Bu. Karina. Hadir, Bu. Alfat. Hadir, Bu. Dani. Hadir, Bu. Fadil. Hadir, Bu. Rizky. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Bu. Oscar. Hadir, Bu. Redo. Hadir, Bu. Reka. Hadir, Bu. Sally. Hadir, Bu. Sylvia. Hadir, Bu. Tasya. Bu. Zaskia. Oke, hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah. Berarti sehat semuanya. Nih, Ibu ada pretest buat kalian. Apakah masih ingat materi yang kemarin? Masih enggak nih? Masih, oke. Ibu kirimkan linknya ke kalian ya. Silakan dibuka linknya. Link pretest yang pertama ya. Oke nih, Ibu kirim di grup kita. Silakan dibuka dulu. Oke, kalau sudah dibuka langsung dikerjakan ya. Silakan ya. Dikerjakan soalnya ya. Diklik, terus jangan lupa dibuat namanya. Oke, Ibu cek dulu apakah sudah ada yang menjawab. Oke, Ibu cek dulu ya, apakah sudah ada yang menjawab. Oke, kita lihat di peringkat pertama. Wah, sudah ada yang menjawab ini. Anggun sudah menjawab di di detik ke-11. Benar semua jawabannya ya. Ini udah bagus-bagus sekali nih. Nilai-nilainya udah bagus-bagus nih. Yuk, yang belum silakan dimasukkan lagi nama-namanya. Dikerjakan sudah, Nak? Oke, sudah ya. Sudah? Belum, Bu. Belum, oke.
Sudah? Oh, belum. Oke. Iya, silakan diisi. Oke. Ibu cek lagi ya. Apakah berubah ini? Oke nih, sudah banyak nih, udah banyak nih, udah tiga udah benar semua itu. Soalnya ada 3. Tiga-tiganya banyak yang benar sekali, bagus sekali ya nak. Oke. Oke, sudah sangat bagus ini. Oke, sudah semua ya. Nah nih, Ibu. Oke, sudah semua jawabannya nih. Ibu mau bertanya sama kalian tentang materi kemarin. Oke, apa dampak dari penggunaan bom untuk menangkap ikan? Siapa yang bisa? Oke. Laut menjadi rusak. Ekosistem laut jadi rusak. Apalagi? Ikan banyak mati. Apalagi dampaknya? Populasi ikan menurun. Kerusakan terumbu karang. Ya, fungsi terumbu karang sebagai tempat tinggal ikan, sebagai tempat mencari makan, berlindung. Oke, banyak sekali dampaknya ya. Dampaknya hanya kepada ikan dan terumbu karang? Tidak. Apalagi? Nelayan, betul sekali. Nelayan terdapat dampak menggunakan bom ikan. Jadi yang lebih bagus itu pakai alat apa saja nak? Jaring, pancing, jala, bubu. Oke, benar, bagus sekali. Berarti paham ya materi yang kemarin. Nih, Ibu akan menampilkan suatu video. Nih. Oke, sebentar ya. Jadi kalian harus saling menjaga, tidak boleh menggunakan bahan peledak. Oke, nih silakan dilihat video yang akan Ibu tampilkan. Oke. Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Tujuan pembelajaran peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Oke nih, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, dan global terkait komponen ekosistem dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Jadi kita memecahkan permasalahan isu lokal itu daerah kita sendiri, misalnya di Lubuk Linggau. Nasional, nah di Indonesia, misalnya permasalahan di Indonesia. Kalau global berarti bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga secara menyeluruh. Berbeda negara, itu yang dinamakan isu global. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan pembelajaran menggunakan model problem-based learning melalui tayangan video peserta didik menganalisis permasalahan tentang interaksi antar komponen ekosistem dan melakukan diskusi untuk menciptakan solusi permasalahan dengan tepat. Oke, kegiatan kita hari ini yaitu pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Dari namanya saja ada problem, berarti masalah. Nih, melalui tayangan video, nanti Ibu akan memberikan tayangan video sama kalian untuk kalian analisis masalah tentang interaksi antar komponen ekosistem dan melakukan diskusi untuk menciptakan solusi permasalahan dengan tepat. Jadi setelah kalian analisis, kalian cari solusinya, bagaimana cara memecahkan permasalahan tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Teknik penilaian dalam pembelajaran hari ini, yang pertama nilai pengetahuan, yang kedua nilai sikap, yang ketiga nilai keterampilan. Nih, ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil dari materi hari ini. Pertemuan materi hari ini. Yang pertama nilai pengetahuan.
yaitu lihat ini, nilai hasil belajar mengerjakan soal pilihan ganda menggunakan aplikasi Wordwall. Yang kedua, nilai sikap, penilaian selama proses pembelajaran dari awal sampai akhir, itu penilaian selama proses pembelajaran. Bagaimana kalian bekerja sama, membantu teman atau tidak, aktif atau tidak di pelajaran. Lalu nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan ini penilaian presentasi dan hasil diskusi. Jadi saat kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, di situ ibu nilai di sini. Nah, nanti per kelompok itu yang aktif yang mana, yang menjawab siapa, atau para audiens juga. Saya mau bertanya ibu, oke, itu akan ibu nilai. Jadi keseluruhannya bakal ibu nih nilai. Oke, kita lanjutkan. Nih ada tayangan video, silahkan kalian lihat. Ribuan ikan di Sungai Bengawan Solo, Bojonegoro, Jawa Timur, tiba-tiba mati. Juga kematian ikan ada hubungannya dengan ledakan populasi eceng gondok di sungai terpanjang di Pulau Jawa. Ribuan ekor ikan tiba-tiba mati dan mengambang di sepanjang pinggiran Sungai Bengawan Solo. Bangkai ikan banyak terdapat di pintu air di Kecamatan Trucu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Beragam jenis ikan, diantaranya ikan jambak, ikan tawes, ikan wader mati. Kematian ikan secara misterius mengeluarkan bau busuk. Diduga kematian massal ikan disebabkan adanya ledakan populasi eceng gondok yang menyelimuti Sungai Bengawan Solo. Eceng gondok semua ini, Nana. Akibatnya seluruh permukaan air tertutup eceng gondok sehingga sinar matahari tidak bisa masuk dan menurunkan kadar oksigen, memicu kematian ikan dan binatang air lainnya. Saat ini panjang permukaan Sungai Bengawan Solo yang tertutup eceng gondok diperkirakan mencapai lebih dari 10 km. Warga berusaha membersihkan eceng gondok agar fenomena matinya ikan tidak menjebak. Oke, dari tayangan video tersebut, apa yang kalian lihat? Banyak ikan yang mati karena ketutupan eceng gondok. Apakah eceng gondoknya sedikit di video tadi? Banyak. Nah, eceng gondok yang banyak itulah yang menjadi masalah, penyebab masalahnya. Salah satunya ikan mati. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Itulah yang akan kita selesaikan hari ini. Nah, ibu bagikan kelompok dulu ya. Oke, ibu bagikan kelompok. Nih, kelompok 1 di sebelah sini, 2, 3, dan 4. Oke. Kelompok 1, Sally, Karina. Boleh langsung tukar nggak apa-apa, nak? Sally, Karina, Tasya, Sylvia, M. Alfat. Oke. Kelompok kedua, Anggun, Ertika, Najwa, Adit. Kelompok 3, Reka, Nabila, Oscar, dan Rizky. Kelompok 4, Fadil, Redo, Dani, Betty, dan Zaskia. Oke, silakan ya. Nah, bila kekurangan bangku silakan diambil dulu bangkunya. Oke, sudah duduk berdasarkan kelompoknya? Sudah. Oke, ibu bagikan LKPD-nya dulu ya. Satu ya, satu aja ya. Banyak kan ya? Oke, sudah? Nih, kalian akan mengerjakan LKPD. Ini namanya lembar kerja peserta didik. Oke. Lembar kerja peserta didik. Nih, ada mata pelajaran biologi, terus ekosistem, betul. Kelas semester 2, hari dan tanggal kalian buat di sini ya, Nak ya.
Nah, lalu nama kelompok. Buat di sini nama kelompok kalian di sini ya. Oke. Terus di lembar selanjutnya ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yaitu di akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atau permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Dan tujuan pembelajaran kita dengan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam proses belajar mengajar melalui model problem based learning dengan materi ekosistem, yaitu melalui kegiatan pengamatan tayangan video tadi, peserta didik mampu menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dengan tepat. Dan yang kedua, setelah melakukan diskusi, setelah dianalisis, kalian didiskusikan bersama kelompok, peserta didik mampu menciptakan solusi permasalahan keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem dengan tepat. Lalu ada langkah-langkah kegiatan. Yang pertama, duduklah sesuai kelompok. Apakah sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Oke. Yang kedua, buatlah analisis masalah. Jadi menganalisis masalah dari video yang Ibu tayangkan tadi. Nah, lalu yang ketiga, carilah informasi bersama kelompok kalian. Dari buku, jurnal, e-book, atau artikel. Bebas itu kalian cari. Kalau di jurnal menggunakan Google Scholar, masuknya dari Google Chrome, betul, sama saja nggak apa-apa. Lalu penelitian 5 tahun terakhir, oke. Setelah kalian dapatkan, lalu kalian tulis di lembar kerja ini apa hasil yang kalian dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Lalu kalian menyajikannya untuk presentasi, boleh menggunakan aplikasi Canva atau CapCut, boleh menggunakan video, poster, mind mapping, infografis, itu bebas. Ibu bebaskan untuk kalian sesuai keinginan kalian bersama kelompok kalian. Lalu yang kelima yaitu mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang permasalahan yang Ibu berikan. Lalu buat kesimpulan dari materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, di halaman selanjutnya ini ada tentang eceng gondok. Indah dipandang. Indah bukan tadi kalau dipandang? Hijau semua sepanjang 10 meter menutupi sungai. Nah, tapi walaupun indah dipandang, eceng gondok itu berbahaya. Di sini ada beberapa pertanyaan, apa yang terjadi pada tayangan di video tersebut? Nah, lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana pengaruhnya atau dampak kondisi tersebut terhadap komponen biotik dan komponen abiotik. Oke, bagaimana solusi permasalahan tersebut? Nah, ini kalian menciptakan solusi dari permasalahan tadi, lalu buat kesimpulan dan daftar pustaka. Tujuan kita selalu menciptakan solusi atau mencari solusi agar setelah kalian tamat sekolah nanti, misalnya SMA, di kehidupan sehari-hari, apabila kalian mendapatkan suatu permasalahan, kalian bisa untuk menyelesaikan solusi karena sudah terbiasa. Oh, menyelesaikan solusi ini seperti ini cara penyelesaiannya. Oke. Dah, di sini ada yang ditanyakan sama Ibu? Apakah ada lembarnya yang tidak terjelas? Jelas? Ngapa? Ini yang beda, Bu. Oh, yang salah? Iya, Bu. Oh, yang ini ya? Oh, ya sudah. Ngapa ada tulisannya yang kurang jelas ya, Nak ya? Oke, nggak apa-apa. Silakan dikerjakan ya, Nak. Oke, silakan. Apabila ada kendala, kenapa tulisannya ini kurang jelas? Oke, boleh nih cari yang mana yang lebih jelas. Yang itu? Oh ya sudah, boleh. Untung Ibu banyak ya mencetaknya. Apabila ada kendala, silakan dikerjakan dan dibuat. Oke, sudah. Kerjakanlah itu ya, Nak. Oke, bukunya boleh.
Buku paket kalian mana? Oke. Ya dicari, silakan dicari. Dibuka handphonenya. Cek nyari di Google. Ini lah ibu, kodein dulu tadi. Oke. Silakan dikerjakan. Apabila ada kendala, boleh bertanya sama ibu. Ya, boleh cari di buku, materi yang lain boleh. Ini nah ya. Ya, betul. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bisa, langsung ditanya ini ke Mbah Google-nya. Dicari, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah penyebabnya? Oke, ini pertanyaan ya, Nak? Silakan diisi. Jangan sampai salah ya, Nak ya. Oke. Buku paket kalian mana? Ada enggak di sini? Nah, ini lah. Nah. Oke. Silakan dikerjakan. Apabila ada kendala sama ibu, silakan dikerjakan selama 25 menit ya. Ini jam 12, jam 1 waktu. Ya, faktor-faktor semakin banyak solusi yang kalian dapatkan, semakin bagus juga. Iya. Awas lah dengar suaranya. Oke, nah ya betul ini. Ada teman yang mengedit, silakan berbagi. Ada teman yang membuat, ada yang mencari jawaban di buku, di jurnal. Silakan. Cari di Google Scholar. Jadi misalnya jurnal tentang dampak eceng gondok. Nah, itu biasanya keluar semua tuh. Tapi dilihat tahunnya ya, Nak ya. Permasalahan eceng gondok itu merusak ekosistem. Ya, bagus sekali. Pemanfaatan eceng gondok sebagai energi alternatif biogas, bagus, benar itu. Bagus juga itu, dimasukkan sebagai solusi. Jadi dari eceng gondok yang banyak itu ternyata bisa dimanfaatkan menjadi biogas. Bagus juga itu. Kita di presentasi Baco yang di sini, Bang. Baco di sini, enggak pakai PPT. Yang ini nanti, oh ini bikin infografis ya. Ya, nggak apa-apa. Infografis, poster. Nanti dibaca yang dari sini. Ya. Nanti berbagi ya, bagi materinya. Nanti presentasi dibacakan yang ini ya. Nah. Iya, indah dipandang, tetapi bahaya eceng gondok. Jadi indah-indah tapi berduri, indah-indah tapi banyak dampak negatifnya. Indah dipandang eceng gondok, bukan indah dipandang temannya. Ya walaupun beda nih Afat ini. Yang indah dipandang benar, indah dipandang, cuma eceng gondok ya Fat. Enggak. Oh, mau bikin infografis ya? Oke, infografis, poster boleh. Nanti dibacakan materi di sini ya. Yang dibacakan di lembar itu saja. Tidak bikin video. Oke. Bagus sekali nih. Nafis. Oh, mau ke WC, Nak? Boleh silakan kalau mau ke WC dulu. Sendiri saja nggak apa-apa. Oh, ya sudah, silakan ditemani, Nak, temannya. Jangan ke kantin ya.
Oh, itu aja. Cek. Darah sakit perut. Jurnal ya? Nggak sakit perut. Tidak, ini dari Google jurnal. Nah, nih ya, bagus nih. Dari jurnalnya, ya betul. Dilihat hasil penelitiannya ya, Nak ya. Bagus itu. Nih. Ini bagus nih. Gak apa-apa ya. Kan 5 tahun belakang. Berarti 2000 ini 2024, 2023, 2022. Ini bagus sekali nih dapat jurnalnya. Nih, penurunan kepadatan eceng gondok. Nah, ini ada penelitiannya tahun 2021. Bagus sekali nih. Nah, ini boleh kalian ambil hasil penelitiannya yang di bawah sekali. Nah, silakan kalau mau pengertiannya boleh itu. Ke bawah lagi hasil penelitiannya bagus sekali itu. Dapat jurnalnya ya. Tuh. Cek. Ya, bagus sekali. Mana? Oh, mau pindah tempat duduk boleh. Silakan buka-buka handphone. Oke. Apa ini? Mengajak. Iya, betul. Apa kandungan eceng gondok? Boleh. Bagus sekali ya. Ada kendala, Nak? Tidak ada kendala. Kesimpulan solusinya itu kan kesimpulan. Iya. Kalau cari kesimpulan tidak ada cari solusi. Nah, solusi itulah kesimpulan. Iya, betul. Ya. Kesimpulan itu hasil sungai. Iya, Sungai Bengawan Solo tadi. Nih. Aliran Sungai Bengawan Solo sepanjang 10 km tertutupi dengan eceng gondok. Ya, sungai itu, Nak ya. Nih, indah dipandang. Eceng gondoknya bukan teman yang di depan ya. Oke, sudah. Ditutup lagi ya, Nak ya. Oke, silakan. Oke, silakan dikerjakan, silakan ditulis LKPD-nya. Pada yang ditambah, iya. Oke, betul tuh habitatnya tuh bisa dilihat. Habitat tumbuhnya di kolam, di rawa, aliran yang lambat, danau. Nah, oke, betul sekali. Iya, nggak apa-apa, Nak. Bagaimana pengaruhnya atau dampaknya? Tuh.
Bagi yang misalnya sudah, boleh ya mengirimkan di WA Ibu. Di WA grup saja, bagi yang sudah misalnya membuat poster, infografis, boleh. Ya. Iya, ini Ibu lagi cek ya. Kelompok 1 sudah mengirimkan ya tugasnya. Oke. Kelompok lain boleh nih. Kalau misalnya sudah selesai boleh kirimkan sama Ibu. Ini kuis. Bila ada kendala atau hambatan dalam pengerjaan LKPD, boleh tanya sama Ibu ya, Nak? Oke, bagus sekali ini. Kelompok 4. Kelompok
kelompok 4. Oke, bagus sekali. Bagus sekali buatannya, Nak. Kelompok 3 sudah mengumpulkan ya. Oke. Silakan kelompok lain boleh. Oke, ada waktu 15 menitan lagi ya. Oke, kuis. Bagi yang misalnya sudah, boleh ya mengirimkan di WA Ibu. Di WA grup saja, bagi yang sudah misalnya membuat poster, infografis, boleh. Iya? Iya, ini Ibu lagi cek ya.
Kelompok 1 sudah mengirimkan ya tugasnya. Oke, kelompok lain boleh nih. Kalau misalnya sudah selesai boleh kirimkan sama ibu. Ini kuis. Bila ada kendala atau hambatan dalam pengerjaan LKPD, boleh tanya sama ibu ya, Nak. Oke, bagus sekali ini. Kelompok 4. Kelompok kelompok 4. Oke, bagus sekali. Bagus sekali buatannya, Nak. Kelompok 3 sudah mengumpulkan ya. Oke. Silakan kelompok lain boleh. Oke, ada waktu 15 menitan lagi ya. Oke, kuis. Kelompok 4 ya, yang belum ya. Oke, silakan apa ini? Silakan dikerjakan. Nah, juga persiapan untuk bertanya sama temannya. Wah, Rekap sudah menyiapkan pertanyaan nih untuk kelompok lain nih. Udah selesai ini ya. Udah siap nih, lihat di temannya udah ada siapkan pertanyaan. Easy, oke. Kenapa jalan?
5 menit lagi ya waktunya. Tiga menit lagi ya. Boleh nih, silakan siapkan pertanyaan untuk teman-temannya yang maju nanti. Mau dibesarin? Dibesarin. Ada yang ditanyakan, Nak? Oke, kita mulai presentasi ya. Sudah semua? Oke. Nih, sudah ada pemaparannya. Yang maju pertama kelompok 2. Kita acak ya, biasanya kelompok 1. Ini kelompok 2 yang menampilkan. Silakan. Oke, bagus sekali membuat poster tentang eceng gondok. Sekali ya. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi. Sebelumnya, perkenalkan saya Amrul Maulina sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Jani Saputra sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ertika Natasha sebagai anggota. Saya tadi sebagai anggota. Oke. Materi akan dipaparkan oleh Aditya. Pada Adit, saya persilakan. Destruktif. Eceng gondok. Bagus Dan sekali. pandang bahaya eceng gondok. Indah dipandang. Apa yang terjadi pada tayangan video tersebut? Meledaknya pertumbuhan eceng gondok di sungai menyebabkan ikan mati karena kekurangan oksigen. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena emang eceng gondok memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bertumbuh dengan cepat, dan biasanya di setiap aliran sungai mengandung banyak nutrisi dan menjadi subur. Bagaimana pengaruhnya atau dampak kondisi tersebut terhadap komponen biotik dan abiotik? Bagi komponen biotik akan terganggu sirkulasi pernapasannya sehingga banyak ikan yang mati. Bagi abiotik, air di danau volumenya akan menjadi lebih sedikit. Oke, betul. Bagaimana solusi permasalahan tersebut agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang? Mencegah pertumbuhan eceng gondok agar tidak merugikan komponen ekosistem lain. Pencegahan eceng gondok dapat dilakukan dengan menggunakan herbisida, mengangkat eceng gondok tersebut secara langsung dan lingkungan perairan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya,
Harap akan tangan dan sebutkan nama. Oke, siapa yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Teresus Mini, berasal dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, bagaimana eceng gondok mempengaruhi jumlah populasi ikan pada ekosistem kolam? Baik, kepada kita dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada saudara yang silakan. Silakan, saya Reka Purasari dari kelompok 3. Bertanya kepada kelompok 2. Mengapa eceng gondok merugikan bagi kehidupan pada suatu habitat perairan serta merusak lingkungan? Oke, bagus-bagus sekali ya pertanyaannya ya. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Oke, silakan bila ada yang bertanya lagi boleh ini. Apa dibatasi ya moderator ya? Cuma 2 pertanyaan ya? Oh, cuma 2 pertanyaan. Mungkin lain kesempatan bisa bertanya lagi. Oke, mungkin bertanya di kelompok yang lain ya. Oke. Oke, bagus-bagus sekali pertanyaannya. Pertanyaan dari Tasya akan dijawab oleh Najwa. Pada Najwa, kami persilakan. Oke, silakan Najwa. Tanaman ini menyerap banyak oksigen dan menurunkan kadar oksigen air yang dibutuhkan oleh ikan. Akibat banyak ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Selain itu, dia juga dapat menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam air yang mempersulit proses reproduksi ikan dan merusak habitat ikan. Oke. Jawaban dari teman saya, Mas Arifin. Baik, terima kasih. Jawabannya saya merasa puas. Oke. Untuk pertanyaan dari Reka akan dijawab oleh Reka, akan persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reka. Eceng gondok biasanya menyebabkan pendangkalan perairan mengalami dan masuknya cahaya serta oksigen ke dalam air, menjaga keanekaragaman hayatan dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Oke, kerusakan ekosistem. Jawaban dari teman saya menggunakan. Saya sudah paham, terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi kami akan menyimpulkan hasil diskusi hari ini. Ada Adit, silakan. Eceng gondok berperan dalam menangkap polutan logam berat di dalam air, namun jika populasinya terlalu banyak, maka akan menyebabkan dampak kepada komponen aliran sungai Solo. Oke, bagus sekali. Tutup. Baiklah, sampai di sini dulu presentasi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya kelompok 2 pemaparannya ini menggunakan poster tentang eceng gondok mengancam pasokan air. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Silakan untuk maju ke depan. Ini membuat poster juga tentang dampak negatif eceng gondok. Oke, silakan. Yang pemateri tegak di sini ya. Oke. Silakan maju kelompok 4. Biasanya kelompok 1, 2, 3 dan urutan. Hari ini kita acak lagi. Ayo. Kenapa ini? Ya. Ayo. Malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya mempresentasikan tentang bahayanya eceng gondok. Sebelum itu, perkenalkan diri kami. Saya Betiana Nafiti sebagai moderator dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Saputra sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karyadi sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Deni Saputra sebagai anggota. Oke. Oke, Ukut.
Untuk melanjutkan apa itu bahayanya eceng gondok akan dijelaskan oleh Dani. Oke, silakan Dani berdiri di sini ya. Bagus sekali nih pembuatan poster tentang dampak negatif eceng gondok. Oke, silakan maju lagi. Oke, silakan dipaparkan. Eceng gondok. Hindari pandang bahaya eceng gondok. Apa yang terjadi pada tayangan video tersebut? Meledaknya pertumbuhan eceng gondok di sungai menyebabkan ikan mati karena kekurangan oksigen. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Disebabkan oleh adanya faktor pencemaran bahan organik. Kandungan bahan organik di sungai dapat menjadi penyubur pertumbuhan eceng gondok. Bagaimana pengaruhnya atau dampak kondisi tersebut terhadap komponen biotik dan abiotik? Mengakibatkan sungai menjadi terhambat aliran airnya, mengalami pendangkalan dan mengurangi masuknya oksigen ke dalam sungai, dan dapat juga menimbulkan banyak nyamuk. Bagaimana solusi permasalahan tersebut agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang? Dengan menggunakan herbisida, mengangkat eceng gondok tersebut secara langsung, dan lingkungan perairan, dan menggunakan predator permukaan eceng gondok seperti ikan buan. Kesimpulan, eceng gondok adalah tanaman yang merugikan yang disebabkan oleh adanya faktor bahan organik yang menjadi penyubur tumbuhan eceng gondok, tetapi ini bisa kita atasi dengan menggunakan herbisida dan mengangkat eceng gondok tersebut secara langsung. Oke, bagus sekali ya pemaparannya. Baiklah, dari penjelasan Dani, ada teman-teman saya ada yang kurang paham atau yang ada yang ingin bertanyakan, silakan saya persilakan. Oke, ingin bertanya. Silvi, saya Sofia Rasadini berasal dari kelompok 1 izin bertanya. Mengapa perairan kolam yang ditumbuhi eceng gondok kondisi airnya jernih? Baiklah, saya akan menampung terlebih dahulu. Terima kasih. Rizky. Kalau saya menginspirasi dari bicara yang bertanya kepada kelompok A. Apakah tanaman eceng gondok dapat dijadikan sebagai indikator terjadinya pencemaran air? Pertanyaannya bagus, oke, akan kami tampung terlebih dahulu, mohon tenang. Oke, bagus sekali dua pertanyaannya. Satu pertanyaan, mengapa eceng gondok bisa menjernihkan air? Yang kedua, apakah eceng gondok bisa menjadikan indikator dalam pencemaran air ya? Bagus sekali itu pertanyaannya. Jadi kalau sekarang ketemu eceng gondok berarti bahaya nih. Airnya walaupun jernih tetapi kalau banyak limbah itu pasti banyak itu eceng gondoknya. Apa ada yang bertanya lagi? Boleh. Baiklah, pertanyaan teman-teman tadi sudah kami temukan jawabannya. Untuk menjawab itu, tadi yang menjawab pertanyaan dari Silvi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi, yaitu yang sangat berperan dalam penjadian air adalah akar eceng gondok. Tak hanya bertugas sebagai menyerap zat-zat makanan busuk dan hara, akar eceng gondok juga memiliki akar serabut yang berfungsi menjaga keseimbangan dan menyapu dan memelihara lumpur partikel. Apakah Anda mengerti atau puas? Baik, terima kasih. Jawaban dari Fadil, puas. Untuk menjawab pertanyaan dari Rizky, saya persilakan Rido. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari eceng gondok dapat menjadi tanaman yang digunakan sebagai indikator pencemaran air karena tumbuhnya sensitif terhadap kondisi lingkungan air yang tercemar. Ketika air terkontaminasi oleh zat-zat pencemar seperti logam, berat, atau bahan kimia, pertumbuhan dan perkembangan eceng gondok dapat terganggu. Apakah Anda mengerti atau puas? Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Dengan presentasi saya dan teman-teman saya, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok berapa ya? Kelompok 3, silakan maju kelompok 3. Oke, ini bikin langkah-langkah pembuatan biogas, bagus sekali ya. Infografis yang dibuat. Oke. Tentang biogas. Oke, bagus sekali. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang eceng gondok. Pertama-tama perkenalkan saya Reka Kurniarsari sebagai moderator dan teman kelompok saya. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Muhammad Subaraldi sebagai notulen. Perkenalkan saya Oscar Yusono sebagai penjawab. Oke, menjawab. Sekarang kami akan menjelaskan materi diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nadila Sesidabu. Nadila. Oke, silakan. Lanjut sih. apa yang terjadi pada pertumbuhan eceng gondok Oke, meledaknya pertumbuhan eceng gondok. mati karena kekurangan oksigen. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena banyaknya limbah pabrik yang mengalir ke sungai sehingga menyebabkan pertumbuhan eceng gondok makin besar. Bagaimana pengaruhnya atau dampak kondisi tersebut terhadap komponen biotik dan abiotik? Banyaknya jenis ikan sungai yang mati karena kekurangan oksigen dan cahaya matahari. Sudah, oke. Boleh. Sekarang saya membuka sesi untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Oke. Kenalkan nama saya Rizky Yuda dari Kelompok 4. Ini bertanya apakah ada manfaat eceng gondok bagi ikan? Terima kasih pertanyaan kami takut terlebih dahulu. Manfaat eceng gondok bagi ikan. Oke. Mengapa banyak tumbuhan eceng gondok pada sungai saat ini? Jelaskan. Oke. Terima kasih. Bagus. Kami tampung terlebih dahulu. Kami akan mencari jawabannya. Oke, bagus sekali. Apakah manfaat eceng gondok bagi ikan? Selain dampak negatif, ada tidak manfaatnya si eceng gondok ini? Apakah ada dampak positifnya? Ya, boleh. Sembari teman kalian mencari jawaban, kalau misalnya kalian ada yang ingin menambahkan jawaban dari jawaban teman yang presentasi, itu sangat diperbolehkan ya. Boleh, silakan dicari. Baiklah, kami telah menemukan jawabannya. Wah, cepat sekali ya. Sangat satset ini kelompok 3 ini. Oscar dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Jessia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jessia. Jawabannya adalah ada. Manfaatnya adalah untuk menaungi air kolam dan menyediakan tempat bagi ikan untuk kabur dari panas matahari. Oke. Jessia, sudah jelas? Oke. Pada saudara Rizky dipersilakan menjawab pertanyaan dari saudari Anggun. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggun. Eceng gondok bisa tumbuh subur di sungai karena sebenarnya di sungai-sungai tersebut kandungan limbah organiknya yang berasal dari sampah organik, kompos atau pupuk dari pertanian yang larut sangat tinggi dan menjadi cukup untuk pertumbuhan eceng gondok. Bagaimana saudari Anggun? Oke. Baiklah, kami akan menyimpulkan dari hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nadila. Kami menunjukkan eceng gondok banyak manfaatnya, tetapi bukan hanya ada manfaat. Eceng gondok juga ada bahayanya. Salah satunya menghalangi masuknya oksigen dan cahaya matahari ke dalam sungai sehingga menyebabkan banyak jenis ikan dan jenis-jenis biotik di sungai tersebut mati karena kekurangan oksigen. Nah, Baiklah, sekian presentasi dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Ada yang bertanya tentang manfaatnya. Dampak negatif terus yang dibahas. Dan kelompok yang terakhir, kelompok 1, silakan tampil ke depan. Oke nih. Bahaya eceng gondok. Oke nih. Nih udah bagus nih ya. Bahaya eceng gondok bagus sekali nih buatannya. Ada gambar orangnya, ada gambar eceng gondoknya. Itu eceng gondok bukan kangkung nak ya. Nih eceng gondok.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan mengenai eceng gondok yang akan dibacakan oleh Sally. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Ramadini. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan teman anggota kelompok saya. Perkenalkan nama saya Selza Sabila Rinjani. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Karina Anjar Ramdhani. Di sini saya sebagai Perkenalkan nama saya Daya Sesbani sebagai penjawab. Baik, kami persilakan kepada Sally untuk memaparkan materi. Oke, silakan dipaparkan. Membuat tentang poster ya, bagus sekali. Apa yang terjadi? Yang terjadi ialah meledaknya pertumbuhan eceng gondok di sungai menyebabkan ikan mati karena kekurangan oksigen. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena aliran sungai ini mengandung nutrisi dari limbah-limbah organik yang berasal dari sampah organik, kompos, dan lain-lain, sehingga membuat pertumbuhan eceng gondok menjadi subur. Bagaimana pengaruhnya atau dampak kondisi tersebut terhadap komponen biotik dan abiotik? Bagi komponen biotik akan terganggu sirkulasi pernapasannya, sehingga menyebabkan ikan mati. Betul Bagi sekali. komponen abiotik, air di sungai volumenya akan menjadi lebih sedikit atau terkuras. Ada pula solusi permasalahan tersebut agar interaksi antar komponen ekosistem bisa berjalan seimbang. Solusinya ialah menggunakan herbisida, mengangkat eceng gondok tersebut secara langsung dari lingkungan perairan, dan menggunakan predator pemakan eceng gondok seperti ikan kolang. Oke. Terima kasih. Oke, bagus sekali pemaparan materinya. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama serta asal nama kelompok. Baik, kepada Betty, silakan. Saya Betty dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa pertumbuhan eceng gondok yang sangat pesat dapat membahayakan ikan? Baik, pertanyaan kami terima. Oke, Ada bagus sekali. teman-teman lainnya yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edi Saputra. Siap dari kelompok 1. Siap izin bertanya. Dari kelompok 2 siap izin Nggak apa-apa. izin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pesatnya pertumbuhan eceng gondok? Oke, bagus sekali. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu selama proses diskusi berlangsung. Audiens diharapkan tenang. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya. Nggak apa-apa, grogi mungkin ya nak ya. Ya nggak apa-apa, bagus. Tapi sudah berani, itu udah bagus sekali itu. Udah berani bertanya. Hah? Oke. Zaskia mau bertanya lagi apa Zaskia? Oh tidak. Ibu kira mau bertanya lagi. Oke, di sini Ibu menilai keaktifan kalian juga ya. Yang bertanya, yang menjawab, yang menanggapi, itu ada masuk semua nih ke dalam penilaian Ibu. Baik, saya persilakan kepada Alfat untuk menjawab pertanyaan dari saudari Betty. Alfat, saya persilakan. Langsung silakan. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Betty. Eceng gondok sendiri pada malam hari melakukan respirasi dengan menghirup oksigen. Hal ini mengakibatkan kadar oksigen dalam air turun drastis. Jika mencapai di bawah 2 mg per liter, dipastikan ikan-ikan tersebut bisa mati. Eceng gondok ini memang berperan negatif pada pertumbuhan semua macam ikan. Baik, Oke, saudari bagus Betty, sekali. apakah jawaban dari teman saya sudah membuat Anda puas?
Sangat puas. Sangat puas. Bagus sekali. Selanjutnya saya persilakan kepada untuk menjawab pertanyaan dari adik. Pada Tasya saya persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari adik. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pertumbuhan Bagus tuh berarti jawabannya bagus. dengan menggunakan herbisida, mengangkat eceng gondok tersebut secara langsung dari lingkungan perairan dan menggunakan predator pemakan eceng gondok seperti ikan koa. Sekian, terima kasih. Baik, apakah jawaban dari teman saya sudah membuat Anda puas? Oke, sangat puas banget. Sangat puas banget. Berarti bagus sekali jawabannya ya. Selanjutnya saya persilakan kepada Sally untuk menyimpulkan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Pada Sally saya persilakan. Oke. Kesimpulan dari presentasi kami pada pagi hari ini ialah tumbuhan eceng gondok dapat berdampak pada sungai karena dapat menyebabkan ikan mati. Tidak ada oksigen yang masuk ke dalam air dan dapat menyebabkan volume air sungai menjadi sedikit. Sekian diskusi dari kelompok kami dan presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator kegiatan diskusi kali ini meminta maaf jika ada salah kata ataupun kata yang kurang berkenan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Oke, bagus sekali. Keempat pemateri ada yang sangat puas sekali dengan jawabannya. Berarti pemaparannya itu, mencari jawabannya itu sudah lengkap ya. Nah, dari diskusi kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa hasil dari pembelajaran kita hari ini? Boleh? Silakan yang mau? Boleh, silakan si Silvi. Lanjut. Setiap kelompok ya. Diskusi pada hari ini yaitu tumbuhan eceng gondok dapat berdampak Setiap pada kelompok sungai ya. karena dapat menyebabkan ikan mati karena tidak ada oksigen yang masuk ke dalam air dan dapat menyebabkan volume air sungai menjadi sedikit. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, bagus sekali. Silakan Reka. Ayo dari kelompok 3 boleh. Ya. Menyimpulkan bahwa eceng gondok banyak manfaat. Tapi bukan hanya ada manfaat, eceng gondok juga banyak bahayanya. Salah satunya menghalangi masuknya oksigen dan cahaya matahari ke dalam sungai, sehingga menyebabkan banyak jenis biotik di sungai tersebut mati karena kekurangan oksigen dan cahaya matahari. Oke, bagus sekali. Silakan. Ada lagi? Oke, silakan dari kelompok 2. Oke. Jadi kesimpulannya eceng gondok berperan dalam menangkap polutan logam berat di dalam air. Namun jika populasinya terlalu banyak maka akan menyebabkan dampak pada komponen aliran sungai. Oke, bagus sekali. Ayo, silakan Betty. Oke. Semangat sekali. Yang dapat kami simpulkan, eceng gondok adalah tanaman yang merugikan yang disebabkan oleh adanya faktor bahan organik yang menjadi penumbuh tumbuhan eceng gondok, tapi ini bisa kita atasi dengan menggunakan herbisida dan mengangkat eceng gondok tersebut secara langsung. Oke, bagus sekali. Keempat kelompoknya bisa menyimpulkan materi hari ini. Nah, jadi eceng gondok ini menyebabkan dampak negatif bagi populasi ikan karena menutupi. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena ada aliran atau makanan dari si eceng gondok tersebut, dari limbah-limbah, dari pupuk-pupuk, sehingga eceng gondok tersebut berkembang biak sangat banyak. Karena banyak, sehingga menutupi sungai, mengakibatkan udara atau oksigen serta cahaya matahari tidak bisa menembus ke dalam air. Makanya itu menyebabkan ikan-ikan mati. Nah, selain dari dampak negatifnya, ternyata eceng gondok ini ada dampak positifnya juga. Dampak positifnya yaitu tempat berlindungnya ikan dari panas matahari. Akar-akarnya itu ada, ternyata itu bisa menjadikan sumber makanan dari ikan. Itu dampak positifnya dalam jumlah yang masih terbatas. Kalau sudah banyak, nah itu menjadi dampak negatif. Solusinya bagaimana? Solusinya diangkat
atau dijadikan biogas. Tadi kelompok berapa tadi yang menjadikan biogas? Kelompok 3 ya. Oke, dijadikan biogas, dijadikan kerajinan tangan, atau dipakaikan herbisida biar tidak ada eceng gondok yang terlalu banyak menyebar. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita mengerjakan tes. Oke, tadi ada penilaian yang pertama, nilai pengetahuan. Nah, ini silakan dites. Linknya Ibu kasih ke grup ya. Oke, linknya Ibu kasih. Yang nomor 2 nak. Yang pertama tadi yang tes awal ya, pretest yang nomor 2, jangan salah link. Oke, nah ini linknya, silakan isi. Oke, bila sudah diisi silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan ya. Nanti Ibu lihat lagi nih siapa saja yang mengerjakan dengan benar. Ya, itu ada suara. Oke, ini ada, oke. Sudah banyak sekali ya. Oke, ini sudah ada nih, ternyata ada yang benar sih, Sylvia. Kedua Sally, Rizky Fahrozi. Oke, Ibu refresh lagi, silakan diisi lagi. Oke, ini ada Tasya, terus Dani. Siapa Stoples? Yang nulis Stoples? Ini tipe lagi ya? Karina Anjar, oke Stoples. Tadi FDR, sekarang Stoples, tidak apa-apa. Ini mungkin tipe tadi. Aditya, Oscar ini udah bener banyak nih, 5555 udah 100 nih nilainya. Nih ada si Nabila, oke? Silakan dikerjakan lagi. Oke, Ibu refresh lagi ya. Iya. Oke, ya, dikerjakan lagi, silakan. Nih. Sudah, ini nak? Sudah. Oke nih, belum, masih ada yang mengisi. Oke, boleh diisi lagi, silakan. Fadil, ada kendala Fadil? Tidak, oke. Akan dikerjakan lagi soalnya. Ada kendala nak? Bisa Fat? Bisa, oke. Oke. Silakan kerjakan lagi ya. Susah soalnya nak. Sepertinya tidak ya, kan kita sudah mempelajarinya. Oke. Lihat lagi nih. Oke, masih ada. Oke, 4 lagi temannya yang belum. Silakan mengerjakan. Sudah? Oke, udah. Oke, bagus sekali. Benar berapa tadi? Benar semua. Oke, bagus. Benar semua. Sudah? Tadi benar berapa? Benar semua. Benar semua. Jadi satu kelompok ini benar semua ya. Hebat. Ya, nanti kita tunggu lagi ya. Ini ada satu nih, Stoples nih, nama baru ini. Siapakah ini? Ya, kita lihat lagi ya. Oke, papan peringkat. Si Selis,
Oke, Adit. Iya, Oscar, Adit. Oke, wah, bagus semua nih. Nilainya benar semua ya. Wah, nih. Nih peringkat benar semua. Si Sylvia benar semua. Sally benar, Rizky, Tasya, Najwa, Dani, Anggun, Stopless, Edo, Karina, Nabila, Najwa, Betty, Reka, Aditya, Redo, Etika, Oscar, Adit. Ini Redo ada 2. Nah, mungkin tipe yang pertama ya, nggak apa-apa. Tapi benar semua nih jawabannya. Bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Hebat-hebat semua nih anak ibu. Oke, nih kita lanjut kuis. Siapa cepat dia dapat. Oke, ibu tutup sebentar. Nih, jawabnya angkat tangan. Terus yang ibu tunjuk itu jawab ya. Oke, jangan takut salah. Oke. Kelompok terbanyak yang menjawab itu menjadi kelompok yang terbaik. Oke. Sebentar ibu buka. Oke nih. Alat yang boleh digunakan nelayan untuk menangkap ikan kecuali duluan. Angkat kelompok 4 apa? C. Oke, angkat tangannya, jangan disebutkan jawabannya. Gerak apakah benar? Benar. Oke, angkat tangannya Ibu. Tunjuk dulu. Oke, yang bukan fungsi terumbu karang. Oke, kelompok 4 lagi. Apa? Yang mana? Kelompok 3. Yakin? Ya. Dem. Yang bukan fungsi, yang bukan. Jangan terkecoh ya. Melukai ikan. Oke, benar sekali. Selanjutnya, oke. Oke, kelompok 3. Suhu. D. Salah. Hewan ya. Oke, selanjutnya lagi. Yang termasuk illegal fishing. Yang mana itu? Ya, kelompok 2. Dipanah. Yakin? Dipanah. Salah. Putas. Putas itu menebar racun. Hah? Oke. Simbiosis yang menguntungkan. Ayo kelompok 4 duluan. Mutualisme. Cepat sekali ya kelompok 4. Oke. Udah 2 tuh poin dia. Ayo apa ini? Oke. Ya. B. Dampak. Oke, benar sekali. Ya, selanjutnya. Ayo kelompok 1. D. Sawah. Apakah betul sawah? Sawah. Di belakangnya udah ada background padi. Masih mikir. Lanjut. Hubungan timbal balik. Oke, kelompok 3. Ekosistem. Betul sekali. Ya, lanjut. Manakah yang termasuk komponen abiotik? Ya, kelompok 2. Cahaya. Yakin? Oke, yakin. Pohon mangga itu tumbuhan ya, sama saja. Terakhir, upaya yang dilakukan agar nelayan tidak melakukan destructive fishing. Apa itu? Ya, kelompok 1. Tindak pidana. Oke, benar sekali. Oke, nih udah. Nih tadi ada 2 salah tadi ya jawabannya ya. Ada 8 yang benar. Oke. Kelompok paling banyak mendapatkan poin. Hasilnya seri ternyata kelompok 1 dan kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke. Paham sekali ya. Banyak membaca. Oke, di sini. Oke. Masih mau kuis lagi? Ah, oke. Cukup ya, Nak ya. Oke. Nah, hari ini apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Kenapa sangat menyenangkan? Seru, asik. Oke. Ada materi yang belum kalian pahami? Tidak ada. Memahami. Hari ini pembelajaran tentang apa?
Eceng gondok, ekosistem sungai. Apakah ada kendala selama melakukan pengerjaan LKPD dan diskusi kelompok? Ada? Tidak. Dalam pengerjaan soal-soal tadi ada kendala? Tidak ya, karena benar semua itu tadi. Nilainya 100 semua itu. Nah, apakah ada masukan untuk Ibu di sini dalam proses pembelajaran? Tidak ada, Bu. Tidak ada masukan. Oke, berarti sudah sesuai ya. Oke, materi kita akan bertemu lagi di hari apa? Di hari Jumat. Hari Jumat ya, pembelajaran kita satu kali lagi di minggu ini. Nah, apakah kalian sudah memahami tentang materi eceng gondok yang merugikan? Jadi apabila kalian sudah bertemu eceng gondok, misalnya lagi jalan-jalan nih di sekitaran sungai, lalu ada eceng gondok, apa yang kalian lakukan? Dibasmi, dibuang, diangkat dari air. Misalnya ada tugas mengerjakan keterampilan atau prakarya, itu bisa kalian ambil, kalian keringkan, dibikin menjadi prakarya. Itu banyak tuh contoh-contohnya. Prakarya dari eceng gondok. Oke, materi kita untuk minggu depan, untuk hari Jumat ya. Materi kita hari Jumat kemarin ekosistem laut. Ini ekosistem sungai. Dan hari Jumat nanti kita membahas tentang ekosistem sawah. Nah, ada apa di sawah? Nah, kita kan paling dekat nih sama sawah di Merasi. Ada apa tuh ekosistem sawah? Yang biasanya cuma jalan-jalan, nongkrong, duduk. Sekarang kalau duduk di sawah, apa ya yang hilang? Beda lagi kita pembelajaran. Oke, pembelajaran hari ini Ibu tutup batas di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Nah, Ibu akhiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ya. Setelah ini kalian pembelajaran apa, Nak? Matematika ya. Oke, sudah Ibu. Permisi ya.